Israel dan Hamas dilaporkan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan oleh mediator Qatar, Kamis 16 Januari 2025. Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen. Dan berikut sejumlah fakta yang masih meliputi perdamaian ini, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber. Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung 3 tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka. Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup. Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini merujuk laporan Times of Israel akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk tentara pria usia militer Israel dan jenazah sandera yang terbunuh. Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza. Selama tahap pertama, pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang di Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara. Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza Selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur, yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kabinetnya tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hal ini disebabkan pihaknya menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas menciptakan krisis menit terakhir. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian dalam upaya memeras konsesi menit terakhir. Diketahui hal ini terjadi saat kabinet Israel akan meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis. Di sisi lain, pemimpin senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan pada hari Kamis bahwa tidak ada dasar untuk tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina itu menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya. Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina untuk menyerang milisi bersenjata Hamas. Kamis 16 Januari 2025. Hal ini terjadi saat keduanya sudah menyepakati poin gencatan senjata yang akan berlaku pada hari Minggu pekan ini. Serangan udara Israel terus berlanjut sepanjang malam dan Kamis dini hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina. Di sisi lain, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Gaza juga mendesak warga lainnya untuk lebih berhati-hati karena yakin Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebagai gencatan senjata dimulai. Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Khalil Al-Hayya, mengucapkan terima kasih kepada Iran dan Front Perlawanan Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan gerakan perlawanan Irak setelah tercapainya gencatan senjata itu. Ia menyebut ketiganya terus memberi dukungan terhadap wilayah pesisir itu, termasuk selama perang genosida yang dilakukan rezim Israel. Iran menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam menentang serangan Israel ke Gaza. Teheran bahkan sempat terlibat baku tembak rudal dengan Tel Aviv akibat isu Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah. Sejauh ini, negeri Persia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyebut pemberlakuan gencatan senjata terhadap rezim Zionis Israel merupakan kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis. Rusia ikut buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Rusia berharap hal itu dapat membawa stabilitas jangka panjang dan menciptakan kondisi untuk penyelesaian politik yang komprehensif antara Israel dan Palestina. Dilansir AFP Kamis 16 Januari 2025, Kremlin mengatakan bahwa pihaknya menyebut kesepakatan tersebut meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas mundur dari kesepakatan yang rapuh ini.
Perdamaian ini sendiri terjadi saat Trump kembali akan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang. Trump yang pernah memimpin AS pada 2017 sampai 2021 merupakan motor normalisasi antara dunia Arab dengan Israel. Trump sendiri mengaku sangat gembira dengan kesepakatan itu seraya menyatakan timnya akan terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutunya untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah. Mengutip Reuters dan laman Time of Israel, ia bahkan sesumber akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords atau perjanjian Abraham yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan sejumlah negara Arab. Perlu diketahui Abraham Accords sendiri telah berupaya memperluas kesepakatan dengan menggait Arab Saudi, tetapi upaya tersebut terhenti oleh pecahnya perang dan Riyadh mengatakan tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada jalur yang kredibel menuju negara Palestina. Dan demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa.